Ya, dunia hiburan malam memang seperti memiliki daya magnet tersendiri, khususnya bagi mereka penyuka hiburan malam. Apalagi jikalau tampilannya itu menampilkan jenis yang vulgar, yang menampilkan sisi-sisi erotisme, sensualitas. Tentunya penyuka hiburan malam tidak akan segan-segan menggelontorkan uangnya. Dan bisa dibayangkan si penampil akan meraup penghasilan begitu banyak hanya dalam satu malam. Ya, saudara, solusi kali ini akan mengajak Anda untuk masuk dalam satu kisah nyata. Dan memang berdasar kejadian nyata, seorang wanita yang pernah terlibat dalam dunia hiburan malam. Bagaimana wanita ini sampai-sampai dengan tidak rasa sungkan berliak-liuk dan memberikan tampilan-tampilan yang tentu saja akan membawa gejolak emosi dan perasaan bagi siapapun yang menyaksikan penampilannya. Tapi sebenarnya muncul dalam benak saya seperti ini. Apakah wanita-wanita yang memang berprofesi menghadirkan tampilan yang begitu vulgar itu memang terpanggil untuk berprofesi seperti itu? Apakah mereka menikmati semua keglamoran dunia malam itu? Atau jangan-jangan ada sesuatu di balik itu semua? Nah, saya ingin mengajak Anda untuk menelusuri dengan menyaksikan kisah nyata berikut ini. Wanita memiliki peran menonjol dalam dunia hiburan malam. Wanita bisa tampil sebagai pemandu karaoke, disc joki, penari, atau sebagai penghibur di tempat dunia malam. Tarian erotis dari kaum Hawa ini adalah magnet utama bagi pengunjung laki-laki di sana. Apakah benar penari striptis adalah perempuan yang tidak berpendidikan, tidak bermoral, tidak memiliki tujuan hidup dan masa depan? Karena kenyataannya, kehidupan yang penuh kekelaman itu selalu ingin mereka tinggalkan. Nah, saat ini saya akan menemui seorang wanita yang dulunya rela menjadi penghibur pria hidung belang di klub malam demi bisa menghidupi kekasihnya yang tinggal bersamanya. Halo Kak Hesti. Hai. Halo Kak, apa kabar? Baik. Saya Yeli dari Solusi. Halo. Wah, Kak Hesti lagi masak apa nih? Ini lagi masak ayam woku. Wah, enak banget nih Kak kayaknya. Iya. Oke Kak, langsung to the point ya. Oke. Kak Hesti ini memang hobinya masak atau gimana? Kok akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia kuliner? Gimana ya? Ceritanya tuh panjang. Jadi dulu itu aku sempat kerja malam. Dan bahkan aku sempat jadi penari striptis. Nah, akhirnya aku keluar dari dunia itu dan aku nggak tahu aku harus memulai pekerjaan apa. Yang aku bisa itu adalah memasak. Makanya aku menekuni usaha aku gitu. Karena kan hidup harus terus berjalan ya, dan aku harus ada income. Dan inilah usaha yang Tuhan kasih untuk aku gitu. Dan masakan Manado ya Kak ya? Ya, benar. Wow. By the way, kita masih mau ngobrol banyak kan? Yuk kita ke depan aja. Oke, siap Kak. Kak Hesti, tadi kan sempat menyinggung ya bahwa pernah terjun ke dunia malam hingga menjadi penari striptis. Dan setiap orang pasti punya masa lalunya masing-masing ya Kak ya. Tapi boleh ceritain nggak apa yang mendorong Kak Hesti akhirnya mau terjun ke dunia malam itu Kak? Sebenarnya sih dibutakan oleh cinta. Saat aku masih umur 17 tahun, aku punya pacar dan aku memutuskan untuk kabur dari rumah karena hubungan kita itu nggak direstui orang tua. Dari Manado waktu itu kami ke Jakarta dan saat itu kami berdua nggak punya pekerjaan dua-duanya. Sementara kita juga harus bertahan hidup. Betul. Kan. Akhirnya
ada temen yang menawarkan pekerjaan dan pekerjaannya itu ya di dunia malam. Awalnya jadi apa, Kak? Awalnya jadi pemandu karaoke. Pemandu karaoke dulu. Itu berapa lama? Sebentar sih itu, nggak lama. Terus akhirnya aku melihat teman-teman yang lain kerja sebagai penari striptease. Kalau mau dibilang tuh semuanya tuh serba instan gitu. Cinta instan, duit instan. Dan keadaannya pacar Kak Hesti pun setuju? Iya. Jadi karena memang cuma itu ya pilihan pekerjaannya saat itu gitu. Waktu itu dijalaninya, boleh ceritain nggak Kak, menjadi penari striptease itu dunia kelam ya Kak ya, dan konotasinya tuh negatif. Gak ada kepikiran Kak untuk akhirnya stop gitu di tengah-tengah saat menjalani hal itu? Kepikiran ada sih ya waktu saat itu, cuman keadaan dan situasi saat itu nggak bisa membuat aku berhenti. Waktu itu kan sempat di dunia malam itu berapa lama? Aku terjun di dunia malam itu dari tahun 2003 sampai dengan 2011. Itu kan cukup lama ya Kak ya. Titik baliknya yang akhirnya membuat Kak Hesti memutuskan untuk berhenti dari dunia malam itu apa? Berjalannya waktu, banyak kekecewaan yang aku lihat gitu, bahwa banyak hal yang mulai nggak benar yang dia lakukan gitu saat itu. Seperti apa Kak? Ada satu case di mana Tuhan izinkan kami diproses gitu. Aku percaya sih ini bagian dari intervensinya Tuhan ya buat aku. Waktu aku memutuskan meninggalkan pasangan aku itu dan benar-benar hidup di dalam Tuhan, aku sih bilang nggak menjadi lebih mudah ya, karena ada proses di situ. Biasanya punya duit instan dan akhirnya aku harus benar-benar berjuang sendiri. Itulah yang membuat akhirnya aku mengambil keputusan untuk menyelesaikan hubungan yang tidak jelas tanpa ada ikatan pernikahan, sekalipun aku sama dia itu udah punya anak. Kak, banyak orang beranggapan bahwa orang yang pernah kerja di dunia malam atau saat ini juga sedang melakukan itu tuh udah nggak ada harapan, udah nggak ada masa depan. Tanggapan kakak seperti apa? Memang benar gitu apa yang orang-orang bilang gitu. Orang udah di dunia malam itu udah nggak punya masa depan. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang menyertai hidup kita. Jadi sebenarnya tuh waktu ikut Tuhan dan meninggalkan setiap dosa-dosa kita, nggak seindah gitu apa yang orang bilang, wah ikut Tuhan pasti lebih diberkati, mungkin lebih menjalani hidup lebih enak gitu. Kalau yang aku alamin gitu, ya ikut Tuhan pikul salib gitu. Tapi waktu aku ngejalanin proses, waktu aku ngejalanin semuanya benar-benar dengan Tuhan gitu. Ada penyertaan Tuhan di situ, ada pertolongan Tuhan di situ. Bisa ceritain nggak Kak, bedanya tuh saat kita mengikut Tuhan nih, tantangan pasti ada. Saat kita tidak mengikut Tuhan, tantangan juga ada. Tapi kan tadi yang kerasa banget Kak Hesti saat menjalani bersama Tuhan jauh lebih bisa itu gimana? Beda banget ya. Kalau kita nggak berjalan dengan Tuhan itu frustasi, stres gitu. Tapi waktu memutuskan untuk berjalan dengan Tuhan, proses itu tetap ada gitu, tantangan itu tetap ada. Tapi ada kekuatan yang Tuhan berikan gitu. Ada apa ya? Aku ngerasain, iya bener, damai sejahtera itu mengalir. Bahkan sekalipun ada tetesan air mata di sana, sekalipun kadang-kadang kaki ini letih banget untuk melangkah gitu, tetapi ada aja kekuatan yang Tuhan berikan, ada aja sukacita, ada aja damai sejahtera yang mengalir gitu. Yang pasti aku membangun hubungan dengan Tuhan itu belajar untuk setiap hari merenungkan kebenaran firman Tuhan every day, karena itu adalah kekuatan kita gitu sebagai orang-orang percaya.
kebenaran firman itu jawaban gitu dari segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita. Yang kedua, punya komunitas yang tepat, yang menuntun dalam kebenaran, yang support dengan kebenaran, bukan menghakimi tapi mereka merangkul. Dan yang ketiga, aku punya orang tua rohani. Orang tua rohani. Mentor. Yang aku bisa cerita apa adanya ke mentor aku yang benar-benar punya hati Bapa ya, punya hati untuk mementoring aku gitu. Dan gimana akhirnya bisa kepikir untuk berkarir di dunia masak? Akhirnya terjun punya rumah makan Manado bahkan saat ini. Kalau bagi KST sih, KST percaya ini rancangan Tuhan ya. Maksudnya waktu itu sangat-sangat terbatas. Bahkan kalau mau dibilang keuangan pun sangat-sangat terbatas ya. Karena dari nggak punya pekerjaan, bahkan sekolah nggak selesai gitu. Terus kenapa bisa sekarang ini terjun di dunia kuliner? Karena ya KST percaya itu berkat dari Tuhan ya. Awalnya tuh waktu KST bertobat, maksudnya bingung kan mau kerja apa gitu. Dan ada teman baik KST ngomong, coba deh kamu bikin kue. Nah dari awal itu tuh aku mulai bikin kue klaper tart, cake, mulai dari kue sih waktu itu. Awalnya kue. Dan langsung akhirnya kesini-sini lebih kuat ke makanan. Oh, akhirnya fokus di masakan Manado. Wow, keren. Kak Hesti udah melewati proses hidup yang begitu panjang dan yang pastinya nggak mudah banget ya. Dan itu kakak bisa ada sampai hari ini, tadi kakak bilang penyertaan Tuhan. Dan menurut kakak sendiri Tuhan itu seperti apa sih? Kalau menurut aku, Tuhan itu adalah penolong hidup aku gitu. Tuhan itu adalah sosok yang membawa aku dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dan Dia adalah Bapa yang memegang tangan aku, yang menuntun tangan aku sampai hari ini aku bisa kuat gitu. Wow, sosok yang memegang tangan kakak sampai hari ini dan pastinya sampai seterusnya ya kak ya. Kak Hesti, thank you banget waktunya udah mau bercerita banyak sama kita, sama tim Solusi. Dan aku percaya banget kak, kalau cerita kakak ini pasti akan memberkati banyak orang dan orang akan melihat kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan Kak Hesti. Thank you banget ya kak ya. Bagaimana? Apakah Anda mendapatkan sesuatu dari kisah nyata tadi? Atau Anda masih terbeban dengan sesuatu yang rasanya sangat sulit untuk dilepas? Tuhan Yesus sanggup menolong Anda. Terus berjuang dalam doa, dan Anda juga bisa menghubungi tim layanan doa kami, Sahabat 24, karena tim layanan doa kami akan mendukung Anda dalam doa. Sampai jumpa lagi di kisah nyata yang lainnya. Ya, itu tadi kisah Hesti Salomon, seorang wanita yang mungkin dia tidak menyangka juga bahwa dia akan berprofesi sebagai penari erotis. Dan seakan-akan dia tidak bisa lepas dari profesi dunia gelapnya seperti itu dan begitu kelam. Namun akhirnya Hesti bisa bebas dari itu semua berkat pertolongan tangan kasih Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu nyata sekali. Apa ya terbelakang wanita yang katakanlah kok bisa bahkan mau tidak mau menjalankan profesi itu. Kalau kita telusuri dan kita lihat kenyataannya, tidak semua orang yang berprofesi itu memang menikmati pekerjaan malamnya. Kalau bukan karena tuntutan ekonomi, dia tidak akan melakukannya. Ya, kalau kita bicara masalah ekonomi, kita bicara sesuatu yang bisa bikin manusia itu pusing dan kehilangan arah. Ya, apalagi jikalau bisnis yang dia bangun itu tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Apalagi jikalau baru mau start tiba-tiba pandemi. Nah, berikut ini saya akan hadirkan kisah nyata bagaimana perjuangan seorang pengusaha dalam menghadapi
pandemi ketika usahanya sedang dibangun. Berikut kisahnya. Memang sebagai orang yang ditipu dalam bisnis ataupun ditipu dalam hal apa itu tidak enak. Pasti sebagai manusia kita akan kesel, akan marah. Teman saya, di mitra bisnis saya juga, tidak jujur. Mengambil dana yang saya berikan untuk bisnis, nilainya buat saya cukup besar, 1,6 M lebih ya saat itu. Bulan Maret 2020, saya kena COVID. Saya merasakan apakah Tuhan meninggalkan saya. Bagaimana yang saya dengar selama ini adalah berkat-berkat ketika saya berdoa, bergereja, kita diberkati baik secara finansial, baik kesehatan. Tapi yang saya alami adalah terbalik. Kena tipu, saya rugi secara finansial, kemudian saya kena sakit, dan saya harus keluarkan duit lagi untuk membayar rumah sakit. Saya saat itu juga merasakan apakah Tuhan meninggalkan saya sampai saya harus mengalami ini. Kenapa kok kita mengikuti Tuhan tapi mengalami seperti ini terus-terusan? Nah itu yang menjadi perhatian saya untuk terus mengingatkan suami saya bahwa sebenarnya dia itu harus mengandalkan Tuhan gitu. Saya merasakan itu lebih kurang seminggu lebih ya, stres lah kita singkatnya ya. Kemudian saya mencoba menghubungi Sahabat 24. Mereka bertanya apa masalahnya dan saya jelaskan satu persatu bagaimana seorang sahabat-sahabat yang begitu baik sampai melakukan segala yang tidak baik sama saya sangat kecewa pada saat itu. Akhirnya mereka memberikan beberapa saran dan juga memberikan pengampunan kepada orang yang berbuat jahat. Apapun yang mereka lakukan, kita percaya ketika kita melepaskan pengampunan, maka Tuhan akan memberi jalan kepada kita. Benar apa yang disampaikan oleh konselor saya bahwa Tuhan itu memang tidak pernah meninggalkan. Kalau kita lihat Ayub, dia jauh lebih susah, jauh lebih sulit. Dia kehilangan semua. Kehilangan harta, kehilangan anak, bahkan juga sakitnya luar biasa. Jadi saya rasakan bahwa yang saya alami itu belum ada apa-apanya dengan yang dibandingkan oleh Ayub di dalam firman Tuhan. Dan akhirnya saya minta ampun sama Tuhan. Ketika saya lepaskan pengampunan itu, hati saya rasanya lega. Mengikuti Tuhan itu tidak selalu enak, tapi bagaimana kita meresponi proses yang Tuhan kerjakan untuk mendewasakan kita. Nah, saya melihatnya belakangan ini suami saya juga belajar sepertinya dia hati-hati dalam mengambil keputusan. Di Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan pernah kita salahkan Tuhan. Percayalah, pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Terima kasih banyak kepada Sahabat 24, tidak mengenal waktu, 24 jam mereka siap sedia, siapapun yang membutuhkan. Ya, saudara, kalau kita bicara mengenai kehidupan, tentu kita bisa bicara itu tidak lepas dari satu kata yang namanya proses. Proses bagaimana kita belajar, proses bagaimana kita bertumbuh, proses bagaimana kita berkembang. Dan setiap proses itu butuh yang namanya waktu, butuh yang namanya usaha, butuh yang namanya peluang. Kalau kita kaitkan dengan pekerjaan, siapa sih yang gak ingin pekerjaan yang mendatangkan berkat dan itu benar-benar bisa memastikan kehidupan kita tidak berkekurangan. Dari dua kisah nyata yang tadi kita saksikan, sebenarnya ini mungkin mewakili gambaran atau cerminan hidup yang ada di sekeliling kita atau bahkan diri Anda yang sedang Anda alami saat ini. Ada satu ketakutan besar memang ketika kita harus meninggalkan satu hal yang kita tahu betul tidak mudah mendapatkannya. Sekalipun hati kecil nurani kita sadar bahwa kalau saya melakukan ini sebenarnya mungkin melanggar norma, mungkin melanggar etika, bahkan mungkin mencoreng kehormatan keluarga. Tetapi apa mau dikata, dengan apa yang saya lakukan ini, saya bisa bertahan hidup. Karena kita libatkan emosi, ya kan? Kita libatkan semua pikiran-pikiran dan juga apa yang bisa kita lakukan. Nah,
Begitu juga dengan kisah nyata yang sudah kita saksikan berikutnya, kisah Kaleb. Siapa sih yang tidak merindukan peluang besar, peluang emas ini akan membuat kita mendulang berkat-berkat besar dan juga emas yang berlimpah-limpah. Siapa yang menyangka bahwa ada kejadian yang merata di seluruh negeri, bahkan ia pun harus terjangkit. Dan tidak mudah untuk melihat ketika orang-orang di sekeliling dia yang dia merasa seharusnya, pantasnya itu nolong dia gitu. Benar gak sih? Kita sering kali gitu loh. Harusnya dia tuh nolong saya loh. Kan dia satu proyek sama saya. Kan dia tahu betul bagaimana saya juga mencurahkan semuanya. Saya menginvestasikan segalanya. Saya percaya loh dengan orang-orang ini. Atau bahkan orang terdekat kita pun kita suka berpikir harusnya dia, suami, istri, orang tua, siapapun itu. Harusnya mereka itu ada di pihak saya. Tapi kenyataannya ternyata tidak seperti itu. Itu kenapa? Karena memang selama yang ada di pihak kita bukan pribadi yang benar-benar sebagai seorang sahabat, bahkan rela mengorbankan nyawanya, maka kita tidak akan pernah menemukan seperti itu. Tapi Tuhan akan memampukan kita dan mempertemukan kita bertemu dengan orang-orang yang ini gak kenal. Awalnya mungkin biasa saja. Pertemuan 1, 2, 3 lama-lama ada satu perubahan yang membawa kita kepada pembaruan hidup. Sehingga ada satu kebenaran firman Tuhan yang tercatat dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-17 yang mengatakan begini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Siapa yang mau menaruh waktu dan berada dalam situasi yang sukar? Emangnya dia gak punya kesukaran dalam hidup? Saya percaya orang-orang ini adalah orang yang sudah mengalami kemenangan dan hidupnya berkemenangan. Jangan lupa, orang yang berkemenangan berarti orang yang punya masalahnya banyak sebenarnya. Tapi ia tahu bagaimana menghadapi masalah. Apapun keadaan Anda saat ini, saya percaya ini seperti peluang mencari pekerjaan. Tapi bedanya ketika Anda ambil peluang ini, kita tidak melibatkan pemikiran saya atau pemikiran orang-orang yang cendekiawan. Tapi kita melibatkan kebenaran. Karena seperti Anda saksikan, dua kisah nyata tadi, pembaharuan hidup mereka, turning point, titik balik mereka setelah apa? Mereka kenal yang namanya kebenaran. Mereka ketemu dengan orang-orang yang bisa membawa mereka bertumbuh dalam kebenaran. Kenapa? Karena mereka melibatkan Tuhan. Memang ternyata berbahaya jikalau kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Mungkin kita sering lupa ya. Kita sering lupa berdoa, betul gak? Yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita dapat untung besar. Kita langsung mulai baca banyak buku. Padahal ada kitab suci yang bisa kita baca. Yang mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, menuntut hidup. Supaya dalam kebenaran. Sekarang apa artinya jikalau kita kapasitasnya besar. Tetapi sesungguhnya kita gak ngerti benar apa enggak nih. Akhirnya kita malah menuai bencana di kemudian hari. Korbannya mungkin bukan kita. Tapi bagaimana jikalau orang yang kita kasihi. Orang tua kita barangkali. Atau anak-anak kita. Yang tidak semestinya mereka yang merasakan akibat dari apa yang kita lakukan. Belum terlambat. Anda belum terlambat. Mau gak Anda ambil peluang ini? Mudah sekali caranya. Jangan lagi pakai keakuan. Selama Anda pakai aku, Anda tidak akan bisa ambil peluang ini dengan maksimal. Tanggalkan keakuanmu, buka hatimu, dan izinkan pribadi ini menguasai dan mengambil alih hidupmu. Jadi sekali lagi saya mau tanya, maukah Anda ambil peluang ini agar di dalam peluang ini engkau mulai melibatkan Tuhan dan Tuhan yang bekerja. Saatnya saya berdoa bagi saudara yang mengambil peluang ini dan membuka hati. Tuhan Yesus, aku bersama mereka yang membuka hati saat ini.
Aku percaya Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Engkau mengasihi kehidupan dan masa depan mereka. Dan aku percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau berjanji semerah apapun dosa seseorang, senista apapun kehidupan seseorang, ketika orang itu mau percaya, maka kuasa kasih-Mu, karya penebusan-Mu itu akan memulihkan kehidupan setiap orang yang bersepakat, dan Engkau akan putihkan seputih salju. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan akan mengangkat mereka dari lubang malapetaka itu, dari rasa bersalah yang sudah bertahun-tahun itu, dari pekerjaan yang beresiko sangat besar itu, dari keputusasaan itu. Tuhan angkat saat ini. Oleh kasih-Mu Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri keyakinan bahwa mereka mampu untuk tetap melangkah maju. Tidak ada kekhawatiran, ketakutan bahwa tidak ada lagi peluang pekerjaan yang baru, ataupun tidak ada lagi pertolongan untuk melepaskan mereka dari lilitan hutang yang begitu mencekam hati mereka. Saat ini juga aku perkatakan, oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka dibebaskan dari rasa takut, dibebaskan dari setiap kekhawatiran mereka, dan mereka akan mendapat pengharapan yang baru. Mereka berani untuk tetap melangkah maju, dan mereka mulai melibatkan Tuhan. Siapa yang berdoa kepada Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat, firman Tuhan berkata, aku akan memulihkan negeri mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terbuka hatinya menerima kuasa kasih Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Saudara, terima kasih ya sudah menyaksikan solusi kali ini. Saya percaya solusi ini akan memberikan saudara pemahaman dan pandangan yang tentunya berguna bagi kehidupan saudara. Ngomong-ngomong soal berguna, ada website yang sangat berguna sebenarnya, yaitu jawaban.com. Ketik jawaban.com, klik, lalu Anda akan lihat tampilan seperti ini. Ada apa aja sih di jawaban.com? Anda bisa lihat nih, selain jadwal yang bisa Anda lihat dari live streaming, juga ada artikel yang inspiratif, lalu kemudian juga ada kisah nyata. Dan itu banyak sekali sisi kehidupan yang diangkat menjadi kisah nyata. Nah, lihat tuh, ada komunitas. Anda bisa ketemu dengan sahabat-sahabat baru Anda bisa cari tahu tentang financial, tentang media dan sebagainya. Termasuk juga nih, curhat sekarang. Lihat tuh, ada nomor WA-nya dan juga ada emailnya. Tapi jangan lupa juga follow sosmed kita ya. Instagram, Facebook, Solusi, termasuk juga YouTube kami. Ya, subscribe juga dan bagikan tentunya, jangan cuma disimpan sendiri. Sama seperti kami juga selalu membagi hal-hal yang bisa membuat saudara tetap menemukan jalan keluar terbaik. Jadi apapun masalah saudara, jangan lupa di dalam Tuhan pasti ada solusi.